Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayuni Fadila dari kelompok 11 akan membacakan hasil diskusi kami. A. Upaya pembaharuan pendidikan nasional. 1. Pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan berawal dari inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan adalah suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati orang. Yang kedua, guru dan tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan yang berstatus guru atau dosen harus keluaran pendidikan tinggi. Yang ketiga, dana pendidikan. Karena pembaharuan yang dilakukan butuh dana atau tambahan terhadap alokasi dana sebelumnya. Yang keempat, pendidikan non-formal. Jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Hasil pendidikan non-formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional kependidikan. Yang kelima, kurikulum. Kurikulum adalah perangkat atau rencana yang disusun untuk mencapai tujuan pendidikan. Berikut ini adalah usaha pembaharuan kurikulum di Indonesia dari awal hingga akhir. Kurikulum 1968. Kelahiran kurikulum 1968 bersifat politis, mengganti rencana pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Yang kedua, kurikulum 1975. Kurikulum 1975 disetujui oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk secara nasional dilaksanakan bertahap melalui tahun pengajaran 1976 dengan catatan bahwa bagi sekolah-sekolah yang menurut penilaian kepada perwakilan telah mampu diperkenankan melaksanakan mulai tahun 1975. Kurikulum 1984. Kurikulum 1984 menggunakan pendekatan proses. Di samping tetap menggunakan orientasi pada tujuan, kurikulum 1984 mengusung proses skill approach. Yang keempat, kurikulum 1994. Pada kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 1984, proses pembelajaran menekankan pada pola pengajaran yang berorientasi pada teori belajar mengajar dengan kurang memperhatikan muatan pada teori belajar mengajar. Yang kelima, kurikulum suplemen. Ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari GBPP, kurikulum 1994. Suplemen tersebut mencakup semua mata pelajaran untuk suatu pendidikan SD, SLTP, SMU yang mulai diimplementasikan pada awal tahun pelajaran 1999 atau 2000. Yang keenam, kurikulum berbasis kompetensi, KHBK. Kurikulum yang dikembangkan saat ini diberi nama kurikulum berbasis kompetensi pendidikan berbasis kompetensi, menitik beratkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan kompetensi tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performance yang telah ditetapkan. Yang ketujuh, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan KTSP secara yuridis diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang keenam, sistem persekolahan. Yang pertama,
SD Pamong merupakan pendidikan bersama antara pemerintah Indonesia dan Inox Pamong, singkatan dari pendidikan anak oleh masyarakat, orang tua, guru, dan proyek ini dicobakan di tingkat sekolah. Yang kedua, SD kecil. SD kecil memiliki ciri-ciri yaitu kelas yang ada lebih sedikit dari SD biasa, jumlah murid lebih kecil 20-30 orang, jumlah guru sedikit, pendekatan belajar meliputi belajar sendiri, yaitu mempelajari modul, berkelompok, dan klasial. Yang ketiga, SMP terbuka. Ini adalah sekolah menengah umum tingkat pertama yang kegiatan belajarnya sebagian besar diselenggarakan di luar gedung sekolah dengan cara penyampaian pelajaran melalui berbagai media. Yang keempat, proyek perintis sekolah pembangunan. Pada mulanya proyek ini dimaksudkan untuk mencoba bentuk sistem persekolahan yang komprehensif dengan nama sekolah pembangunan. Yang kelima, universitas terbuka. Universitas terbuka merupakan lembaga pendidikan tinggi yang menerapkan sistem belajar jarak jauh. Tujuan utamanya adalah meningkatkan partisipasi perguruan tinggi dari 5% menjadi 8,2%. 6. Sekolah unggul. Sekolah unggul yaitu sekolah yang dikembangkan untuk mencapai keunggulan dalam keluaran pendidikannya. 7. Pendidikan pesantren. Lembaga pendidikan tradisional Islam untuk mempelajari, memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pendidikan moral, keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari. Dan selanjutnya, yang ke-7, inovasi dalam pendekatan belajar mengajar. Pembelajaran inovatif merupakan suatu pemaknaan terhadap proses pembelajaran yang bersifat komprehensif yang berkaitan dengan berbagai teori pembelajaran modern yang berlandaskan pada inovasi pembelajaran. Selanjutnya, inovasi dalam pendekatan belajar mengajar. Karakteristiknya yaitu keunggulan relatif. Yang kedua, konformalitas atau kompatibel. Yang ketiga, kompleksitas. Yang keempat, triadibilitas. Yang kelima, trialabilitas. Yang keenam, dapat diamati atau observability. Demikian hasil diskusi kami. Jika ada kritik dan saran, mohon disampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Menurut penilaian kepada perwakilan telah mampu diperkenankan melaksanakan mulai tahun 1975. Kurikulum 1984. Kurikulum 1984 menggunakan pendekatan proses. Di samping tetap menggunakan orientasi pada tujuan, kurikulum 1984 mengusung proses skill approach. Yang keempat, kurikulum 1994. Pada kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 1984, proses pembelajaran menekankan pada pola pengajaran yang berorientasi pada teori belajar mengajar dengan kurang memperhatikan muatan pada teori belajar mengajar. Yang kelima, kurikulum suplemen. Ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari GBPP, kurikulum 1994. Suplemen tersebut mencakup semua mata pelajaran untuk suatu pendidikan SD, SLTP, SMU yang mulai diimplementasikan pada awal tahun pelajaran 1999 atau 2000. Yang keenam, kurikulum berbasis kompetensi, KHBK. Kurikulum yang dikembangkan saat ini diberi nama kurikulum berbasis kompetensi pendidikan berbasis kompetensi
menitik beratkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan kompetensi tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performance yang telah ditetapkan. Yang ketujuh, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan KTSP secara yuridis diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem yuridis diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang keenam, sistem persekolahan. Yang pertama, SD Pamong merupakan pendidikan bersama antara pemerintah Indonesia dan Inox Pamong, singkatan dari pendidikan anak oleh masyarakat, orang tua, guru, dan proyek ini dicobakan di tingkat sekolah. Yang kedua, SD kecil. SD kecil memiliki ciri-ciri yaitu kelas yang ada lebih sedikit dari SD biasa, jumlah murid lebih kecil 20-30 orang, jumlah guru sedikit, pendekatan belajar meliputi belajar sendiri, yaitu mempelajari modul, berkelompok, dan klasial. Yang ketiga, SMP terbuka. Ini adalah sekolah menengah umum tingkat pertama yang kegiatan belajarnya sebagian besar diselenggarakan di luar gedung sekolah dengan cara penyampaian pelajaran melalui berbagai media. Yang keempat, proyek perintis sekolah pembangunan. Pada mulanya proyek ini dimaksudkan untuk mencoba bentuk sistem persekolahan yang komprehensif dengan nama sekolah pembangunan. Yang kelima, universitas terbuka. Universitas terbuka merupakan lembaga pendidikan tinggi yang menerapkan sistem belajar jarak jauh. Tujuan utamanya adalah meningkatkan partisipasi perguruan tinggi dari 5% menjadi 8,2%. 6. Sekolah unggul. Sekolah unggul yaitu sekolah yang dikembangkan untuk mencapai keunggulan dalam keluaran pendidikannya. 7. Pendidikan pesantren. Lembaga pendidikan tradisional Islam untuk mempelajari, memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pendidikan moral, keagamaan diselenggarakan di luar gedung sekolah dengan cara penyampaian pelajaran melalui berbagai media. Yang keempat, proyek perintis sekolah pembangunan. Pada mulanya proyek ini dimaksudkan untuk mencoba bentuk sistem persekolahan yang komprehensif dengan nama sekolah pembangunan. Yang kelima, universitas terbuka. Universitas terbuka merupakan lembaga pendidikan tinggi yang menerapkan sistem belajar jarak jauh. Tujuan utamanya adalah meningkatkan partisipasi perguruan tinggi dari 5% menjadi 8,2%. 6. Sekolah unggul. Sekolah unggul yaitu sekolah yang dikembangkan untuk mencapai keunggulan dalam keluaran pendidikannya. 7. Pendidikan pesantren. Lembaga pendidikan tradisional Islam untuk mempelajari, memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pendidikan moral, keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari. Dan selanjutnya, yang ke-7, inovasi dalam pendekatan belajar mengajar. Pembelajaran inovatif merupakan suatu pemaknaan terhadap proses pembelajaran yang bersifat komprehensif yang berkaitan dengan berbagai teori pembelajaran modern yang berlandaskan pada inovasi pembelajaran. Selanjutnya, inovasi dalam pendekatan belajar mengajar. Karakteristiknya yaitu keunggulan relatif. Yang kedua, konformanitas atau kompatibel. Yang ketiga, kompleksitas. Yang keempat, triadibilitas. Yang kelima, trialabilitas. Yang keenam, dapat diamati atau
Affordability. Demikian hasil diskusi kami. Jika ada kritik dan saran, mohon disampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.